Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Satya Wiyata Mandala Usim, yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan adik-adik semuanya, mahasiswa dan mahasiswi baru USWIM Universitas Satya Wiyata Mandala tahun ajaran 2021. Pertama-tama tentunya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridhonya kita semua, adik-adik sekalian, dapat berkumpul di kampus ini untuk mengikuti kegiatan-kegiatan awal sebelum memasuki semester baru di dalam menempuh pendidikan di USIM. Baik, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Letnan Kolonel Infantri Anjuanda Pardosi. Saya Dandim 1705 Nabire. Saya Direktur Akmil 2002. Keluarga, anak 2, istri 1. Saya di Nabire baru bertugas selama 1 bulan lebih. Kemudian sebelum saya di sini 2002 lulus Akademi Militer, saya bertugas di Raja Ampat. Dari Raja Ampat saya pindah ke Jawa Tengah, di sana sekitar 14 tahun. Kemudian pindah ke Sumatera Utara, di Sumatera Utara sekitar 3,5 tahun, hampir 4 tahun, dan kemudian berdinas kembali di Tanah Papua di Nabire. Saya juga pernah penugasan, artinya tugas operasi di Kerom, Papua bagian utara, dan juga di Merauke, Papua bagian selatan. Itu sekilas perkenalan dan juga pengalaman tugas selama berdinas di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Baik adik-adik sekalian, hari ini saya didaulat atau diberikan kesempatan oleh Bapak Dr. Petrus Isuri Pati FSI selaku rektor untuk mengisi materi terkait dengan bela negara. Kenapa saya pakai masker? Tentunya saat ini negara kita, dunia ini sedang dilanda oleh wabah virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19, Coronavirus Disease 19. Itu sebabnya sebelum kita berbicara tentang bela negara, sebelumnya kita sepakat dulu bahwa kita harus menjaga protokol kesehatan. Itu kenapa saya memberikan materi atau pembekalan tentang bela negara hari ini melalui virtual. Namun karena di sini kita lihat saya sendirian saja, tidak ada orang lain, supaya lebih mempererat perkenalan kita, saya buka masker karena benar-benar jarak tidak ada. Kita tinggal satu kota, barangkali nanti kita bisa bersua di tempat lain, kita bisa saling sapa. Baik adik-adik sekalian, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, sebelum kita membahas tentang bela negara itu secara rinci,
kita perlu berbicara dulu pentingnya kita sebagai seorang warga negara memiliki rasa, memiliki jiwa bela negara. Nah, adapun maksud daripada pembekalan bela negara ini adalah, maksud dari pembekalan bela negara ini supaya kita semua masyarakat Indonesia, khususnya adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, memiliki pemahaman tentang mempertahankan negara dari berbagai ancaman dan juga menjaga keutuhan wilayah negara, yang tujuannya juga selaras dengan maksud, yaitu mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara kita, serta menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian secara umum kita coba mereview kembali bagaimana terbentuknya suatu negara. Terbentuknya suatu negara ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, adanya wilayah. Kemudian yang kedua, adanya penduduk. Jadi setelah ada wilayah, ada penduduk, kemudian ada pemerintahan, barulah disebut sebagai suatu negara. Nah, Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah mengamanatkan hak dan kewajiban atau keikutsertaan warga negara dalam usaha mempertahankan dan menjaga keutuhan pertahanan negara, yang antara lain dalam pasal 27 ayat 1 di sana disebutkan, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Nah, dari pasal 1 ini kita sudah bisa melihat bahwa kita setiap warga negara wajib ikut bela negara. Tak terlepas adik-adik sekalian sebagai mahasiswa. Nah, di pasal 30 ayat 1 juga dikatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, inilah dasarnya secara umum kenapa kita hari ini diberikan materi tentang bela negara. Kemudian kita melihat situasi global saat ini ya. Perang yang terjadi saat ini bukan hanya pada dimensi militer saja, melainkan perang ini mengalami perluasan dimensi yang kita sebut saat ini dengan perang modern. Nantinya disebut perang militer itu bukan hanya senjata lawan senjata, tetapi banyak hal wujud dari perang modern itu sendiri. Sebagai contoh antara lain perang ideologi. Perang ideologi ini bagaimana suatu negara adikuasa berusaha menyusupkan atau menanamkan ideologinya kepada negara-negara kecil atau negara-negara berkembang supaya negara-negara lain ikut dengan ideologi negara tersebut. Nah, ini perang ideologi. Kemudian ada juga perang politik, ada perang ekonomi. Jadi negara-negara besar menjajah negara kecil melalui kekuatan ekonominya. Salah satunya dengan cara memberikan hutang terus-menerus sampai negara itu sendiri tidak mampu membayar hutangnya, sehingga mereka menjadi ketergantungan dan secara ekonominya sudah terjajah. Kemudian perang budaya luar begitu mudahnya masuk ke negara kita, dan budaya kita mulai memudar sehingga kita mulai ikut-ikutan dengan budaya barat, budaya western. Nah, ini adalah bentuk-bentuk perang modern.
ada juga perang otak atau pikiran, perang teknologi, dan perang psikologi, banyak. Nah, namun kita tidak fokus membahas perang di sini, sehingga kita lanjutkan. Lantas upaya mempertahankan negara perlu dilaksanakan dengan sistem bagaimana? Nah, untuk negara kita, negara Republik Indonesia, upaya yang kita lakukan adalah dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Artinya kita berbuat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Seluruh rakyat berperan serta, rakyat semesta. Nah, untuk mendukung proses peningkatan semangat bela negara, dibutuhkan kebijakan, dibutuhkan strategi, dan juga upaya yang dirumuskan secara holistik, komprehensif, dan implementatif. Kenapa? Kesadaran bela negara itu dapat membangkitkan kemampuan untuk melawan sesuatu yang dapat melemahkan kekuatan dan ketangguhan nasional serta keutuhan NKRI. Nah, kita perlu melihat landasan pemikiran betapa pentingnya bela negara ini. Yang pertama, era globalisasi ini memperkenalkan budaya asing itu tanpa batas. Globalisasi semuanya menjadi tanpa batas. Segala hal yang terjadi di luar sana hitungan detik dapat terkirim ke seluruh dunia akibat dari kemajuan teknologi, media-media sosial, media elektronika. Nah, ini adalah dampak globalisasi, dan ini bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif. Nah, ini perlu kita hadapi, perlu kita antisipasi. Bagaimana supaya dampak globalisasi ini tidak memberikan dampak negatif kepada kita, melainkan kita dapat menyaring dampak positif untuk tanah air kita yang kita cintai. Kemudian pengaruh pendidikan ataupun pengaruh budaya asing bisa menjadi ancaman juga dan merupakan tantangan dalam bermasyarakat, sehingga diperlukanlah tadi kewaspadaan nasional dan juga semangat bela negara. Adik-adik sekalian yang ada di hadapan saya, kita mahasiswa ini adalah sebagai kelompok minoritas. Namun kita ini merupakan kader bangsa yang harus menjadi tulang punggung bela negara. Kita yang harus siap di depan dalam menghadapi dampak-dampak ataupun akibat dari era globalisasi itu tadi, supaya kita bisa menghadapi perang modern, perang-perang yang tadi kita sebutkan di slide sebelumnya. Kemudian pendapat para ahli yang berkaitan tentang bela negara ini, kita coba membahas dengan, atau kita coba mengungkap dua orang ahli. Yang pertama adalah di sini pada tahun 2005 Schrock dan First Junior yang dirilis oleh Minardi. Kemudian di tahun 1986 Emile Durkheim di sana menjelaskan bahwa dalam melihat sesuatu haruslah dipandang sebagai satu kekuatan dan saling hubungan satu dengan bagian lainnya. Nah, ini teori kesisteman. Kemudian ada juga teori perubahan sosial budaya, yaitu oleh Alvin Toffler tahun 2000 dan Eisenstein tahun 1985. Teori perubahan sosial budaya ini menjelaskan bahwa manusia dikuasai oleh perubahan, dan gelombang perubahan tersebut dikuasai oleh tingkat teknologi yang menghadirkan konsekuensi sosial budaya masing-masing.
Lantas apa hubungannya perubahan itu, teori itu dengan bangsa kita? Di dalam bangsa kita sendiri pun terjadi perubahan-perubahan. Kita sudah mengenal Pancasila sebagai landasan ideal. Mungkin kita pernah mendengar Undang-Undang Dasar 1945, ini pun mengalami perubahan sebagai landasan konstitusional kita. Kemudian wawasan Nusantara sebagai landasan visional, ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional, peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang terkait. 5 hal ini paradigma nasional dan perundang-undangan yang harus kita pegang teguh di dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi, khususnya di zaman era globalisasi saat ini. Nah, kita masuk kepada bela negara. Jadi tadi kita sudah membahas pengantar, kenapa pentingnya kita belajar tentang bela negara. Sekarang kita lihat bersama, bela negara itu sebenarnya apa? Bela negara itu adalah tentang sikap dan perilaku warga negara yang menunjukkan tentang kecintaannya kepada negara. Kalau kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, rela berkorban demi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Inilah pengertian bela negara secara umum, di mana di sini kita menentukan sikap dan perilaku kita selaku warga negara yang didasari kecintaan kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pembinaan kesadaran bela negara ini dilakukan dengan usaha-usaha, kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk menumbuh kembangkan cinta tanah air yang dijiwai oleh kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban untuk negara, serta dapat memberikan kemampuan bela negara. Nah, di dalam bela negara kita juga mengenal istilah kewaspadaan nasional. Kewaspadaan nasional itu adalah kualitas kesiapan dan kesiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian lebih jauh kita melihat unsur dasar bela negara. Nah, unsur dasar bela negara ini ada cinta tanah air, kemudian ada kesadaran berbangsa dan bernegara, ada keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Contoh bela negara yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi kita sudah sampaikan bahwa bela negara ini tidak semata-mata membela dengan mengangkat senjata seperti pada zaman-zaman sebelum kemerdekaan. Namun adalah bagaimana kita menunjukkan tekad dan sikap sebagai wujud kecintaan kita kepada bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, contoh bela negara yang dapat kita lakukan di zaman sekarang adalah antara lain yang pertama, melestarikan budaya bangsa. Dengan sebegitu banyaknya budaya bangsa kita,
yang sudah disampaikan di video di awal tadi kita saksikan bersama, ada videonya. Kemudian bagi pelajar, ya kita mahasiswa ini, bagaimana kita dengan cara belajar yang rajin. Nah, ini adalah cara kita menunjukkan kecintaan kita kepada bangsa ini, kemudian taat akan hukum dan aturan-aturan negara, serta meninggalkan perbuatan-perbuatan jelek yang sekiranya dilarang oleh undang-undang, dilarang oleh norma agama, dan juga dilarang oleh adat istiadat maupun lingkungan masyarakat tempat kita tinggal. Globalisasi yang sudah kita singgung tadi di awal, ini memiliki dampak terhadap bangsa ini, di mana yang pertama dengan masuknya ideologi transnasional ini bisa mengganggu ketentraman hidup masyarakat negara-negara berkembang secara umum dan masyarakat kita secara khususnya. Kemudian demokratisasi HAM dan liberalisme bisa menyuburkan individualisme, menyuburkan tingginya sifat individual yang tidak selaras lagi ataupun bertentangan dengan prinsip-prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan sosial budaya lokal yang kita yakini sebagai ideologi di dalam sila-sila Pancasila. Kemudian ketergantungan negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju, baik dalam hal teknologi, modal, dan pasar ekspor. Kemudian sumber informasi dan multimedia bisa merusak nilai-nilai sosial budaya. Itu yang tadi sudah kita sampaikan dengan era globalisasi. Informasi-informasi ini seolah tidak ada batas. Apa yang terjadi detik ini di Nabire, detik ini juga bisa diketahui oleh teman-teman kita di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Demikian juga apa yang terjadi di luar negeri, pada saat yang sama kita bisa mengetahuinya di negeri kita ini. Nah, ini disebut dengan sebuah informasi. Kalau kita tidak dapat memfilter, menyaring dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan dampak dari informasi ini bisa memberikan dampak negatif kepada kita. Kemudian kejahatan transnasional dan ancaman asimetrik juga dapat melemahkan ketahanan nasional. Lantas bagaimana kita menyikapi globalisasi? Cara menyikapinya ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah mencari peluang untuk pemanfaatan globalisasi bagi peningkatan kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa dan memperkokoh ketahanan nasional. Kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membangun karakter bangsa untuk menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan dunia. Salah satu yang saat ini adik-adik sedang lakukan adalah bagian dari meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu dengan belajar yang baik, memiliki kehidupan sosial yang baik, berkarakter yang baik. Ini salah satu upaya untuk menghadapi dan menyikapi era globalisasi. Kemudian mendorong sektor ekonomi dan seni budaya untuk go internasional serta peningkatan daya saing. Artinya dengan peralatan-peralatan yang sudah modern, yang sudah mudah didapatkan di mana-mana, ini kita sosialisasikan kepada petani-petani kita yang masih bersifat tradisional. Supaya apa? Supaya kita bisa mengimbangi persaingan yang ada di bagian-bagian dunia lain ataupun di bagian wilayah lain di negeri kita sendiri. Kemudian
membangun kebanggaan bangsa Indonesia atas jati diri dan budayanya sebagai karakter bangsa. Kita harus mencintai negeri ini dulu. Kita harus punya rasa bangga kepada negeri ini dulu, barulah kita akan punya semangat bela negara. Omong kosong kita bilang kita siap bela negara kalau kita tidak cinta NKRI, kalau kita tidak cinta kepada wilayahnya, kita tidak cinta kepada benderanya dan kepada hal-hal yang berkaitan dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi kalau kita sudah cinta, kita sudah bangga, barulah semangat bela negara itu akan tumbuh dengan sendirinya. Kemudian hal lain yang bisa kita upayakan di dalam menyikapi globalisasi adalah mengembangkan diplomasi secara total demi kepentingan nasional untuk pencapaian tujuan nasional. Kemudian meningkatkan usaha bela negara bagi semua lapisan masyarakat dan bangsa Indonesia. Sesuai dengan pasal 27 dan juga pasal 30 ayat 1 dan 2, usaha bela negara merupakan hak dan kewajiban warga negara. Dimana tadi kita sudah bahas sebelumnya, pasal itu menyatakan bahwa setiap warga negara berhak turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembela negara melalui saluran dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian setiap warga negara berkewajiban turut serta dalam usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Artinya bela negara itu wajib dilaksanakan, wajib kita lakukan, wajib kita perjuangkan sampai dengan titik darah penghabisan. Kita bela sampai pecahnya darah dan juga tumpahnya darah. Namun perlu kita sadari bahwa kesadaran hak dan kewajiban warga negara dalam usaha bela negara ini tidak bisa timbul dengan sendirinya, sehingga perlu ditumbuhkan melalui proses motivasi, yaitu mencintai tanah air dan bangsanya. Motivasi ini akan timbul jika kita sebagai warga negara memahami keunggulan dan kelebihan bangsa kita. Kemudian kita menyadari adanya ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara kita. Untuk menumbuhkan motivasi bela negara bagi adik-adik mahasiswa sekalian, ada beberapa ungkapan bijak yang relevan. Hujan emas di negeri orang lebih enak hujan batu di negeri sendiri. Artinya apa? Seindah-indahnya negeri orang, tetaplah lebih indah negeri sendiri. Kalau kita sudah punya pemikiran seperti itu, kalau kita sudah mencintai negeri kita sampai sedemikian, maka yakin dan percaya semangat bela negara akan tumbuh dengan sendirinya. Kemudian di zaman dulu kita mengenal dengan istilah right or wrong is my country. Hitam atau putih, baik atau buruk, benar atau salah, inilah negaraku. Nah, ini menunjukkan bagaimana kecintaan kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita sudah punya moto itu, maka yakin, sekali lagi yakin, kesadaran bela negara akan tumbuh dengan sendirinya. Apabila warga negara mempunyai kesadaran yang tinggi serta motivasi yang kuat dalam usaha bela negara, maka pilihannya adalah ikut membenahi negeri agar hujan batu bisa menjadi hutan emas dan yang salah bisa berubah menjadi benar. Adik-adik mahasiswa sekalian, sebelum kita akhiri tentang bela negara ini,
kita perlu menyamakan persepsi, kita perlu menyamakan pandangan, bahwa kita harus menyadari bahwa adanya globalisasi ini tidak mungkin kita hindari, sehingga mahasiswa harus mampu melakukan pandangan nasional terhadap pengaruh budaya asing. Kemudian perlu dikembangkan filter system, di mana Pancasila kita jadikan sebagai kemampuan soft skill, kesiapan sumber daya mahasiswa dalam kesiapan sumber daya manusia dalam hal ini kita mahasiswa, dengan mengembangkan sistem penyaring atau filter system melalui intra kurikuler mata kuliah pengembangan kepribadian. Kemudian perlu dibuat suatu kebijakan khusus oleh pemerintah tentang perlunya kewaspadaan nasional terhadap pengaruh budaya asing, khususnya kewaspadaan di bidang pendidikan internasional. Berikutnya, perlu meningkatkan peran pendidikan non formal, kegiatan ekstrakurikuler perguruan tinggi tentang pandangan nasional dan juga bela negara. Akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa bela negara itu adalah merupakan sikap, perbuatan, dan tindakan yang spontan dari segenap warga negara yang didasarkan pada kesadaran berbangsa dan kecintaan terhadap tanah air. Tujuannya adalah untuk memenangkan, mencegah, dan meniadakan segala macam ancaman yang membahayakan kemerdekaan bangsa dan kedaulatan negara serta nilai-nilai kehidupan berbangsa. Usaha bela negara bisa dikatakan sebagai upaya yang mendukung, menunjang, dan mewujudkan keamanan nasional. Perlu berbagi tanggung jawab antar komponen bangsa agar ancaman keutuhan NKRI termasuk tanggung jawab perguruan tinggi dan mahasiswa. Jadi demikian adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, semoga pembekalan singkat yang sudah dialokasikan kepada kita tentang bela negara dapat bermanfaat bagi adik-adik saya katakan tadi sebagai pihak minoritas, namun sebagai kader anak bangsa yang nanti akan menentukan kemana masa depan bangsa ini akan kita bawa. Mudah-mudahan pembekalan bela negara pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat meningkatkan semangat serta kesadaran bela negara untuk kita pribadi lepas pribadi, dan semoga negara yang kita cinta ini semakin maju dan semakin sejahtera masyarakatnya, semakin aman, tertib, dan dijauhkan dari segala bencana. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Terima kasih.